Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan belajar tentang pengaruh tauhid di dalam rumah tangga. Pengaruh tauhid tentang keharmonisan kita di rumah tangga. Sebelumnya di sini yang sudah berumah tangga siapa aja? Kayak semuanya nih. Apa ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo? Nggak mau ngaku ya? Nggak enak ya? Oh aman lah. Insya Allah semuanya udah berumah tangga ya. Mudah-mudahan yang perempuan juga pada sudah berumah tangga. Tapi yang jomblo juga nggak masalah ya. Ini yang jomblo masuknya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal ya. Insya Allah dapat manfaatnya semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, terus bilang ke Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mu'minin," orang Yahudi nih. "Ya Amiral Mu'minin, sesungguhnya di antara kalian wahai kaum mukminin, orang-orang Islam, ayah taqra'unaha, ada satu ayat yang kerap kalian baca, law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnahu 'idan." Kalau ayat ini turunnya justru ke kita orang-orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya ayat tersebut adalah hari raya. Kata Umar bin Khattab, "Mahi?" Ayat apa itu maksudnya? Ayat surat Al-Maidah ayat ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Hari atau ayat yang Allah mengatakan hari ini aku sempurnakan agamaku, kata Allah. Aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini dihafal oleh orang Yahudi di masa Umar bin Khattab. Kata orang Yahudi ini kalau turunnya di kita, oh udah pesta-pesta kita nih. Udah jadi hari raya. Dan ini memang karakternya Yahudi. Yahudi ini demen banget dikit-dikit anniversary, dikit-dikit hari raya, dikit-dikit perayaan, ya. 1 bulan anniversary, 2 bulan anniversary, 3 bulan anniversary, 1 tahun anniversary, lahir anniversary, meninggal anniversary, semua anniversary. Itu orang Yahudi memang begitu. Makanya dia bilang ke Umar bin Khattab, kalau turunnya di kita, kita jadiin hari raya. Tuh melihat bahwa ayat ini disadari oleh orang Yahudi bahwa mereka nggak punya ayat ini dalam kitab mereka. Ayat yang Allah menyatakan bahwa agama ini sempurna. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini agama yang kita pegang walillahil hamd. Ini agama yang sempurna. Agama yang sangat sempurna. Dan beberapa orang merasa bahwa agama itu terbatas. Tidak sesempurna itu. Agama tuh cuma ngatur yang dalam masjid, yang di luar masjid nggak diatur. Ini salah. Agama tuh lebih luas daripada itu, ayyuhal ikhwah. Agama mengatur tentang kehidupan rumah tangga kita, diatur sama agama. Karena beberapa orang tidak mau mengambil konsep agama, konsep Al-Quran dalam rumah tangga. Kalau konsepnya ibadah, oh dia mau ambil agama. Tapi konsep kerjaannya aja dia nggak mau. Konsep muamalah aja dia nggak mau. Konsep politik aja dia nggak mau. Konsep rumah tangga tidak mau. Dia maunya cuma ibadahnya aja. Ini salah. Kalau agama cuma modalnya atau kesempurnaannya ada dalam sisi ibadah, kurang berarti tidak sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad tibyanan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu, kata Allah.
Jadi berbagai macam konsep kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Tidak terbatas masalah konsep beribadah aja. Di luar itu juga ada. Nah, ada beberapa orang yang membatasi ini, bahwa Islam ini hanya boleh berperan dalam ibadah, tidak boleh berperan dalam muamalah, tidak boleh berperan dalam sosial, tidak boleh berperan dalam rumah tangga, tidak boleh berperan dalam politik, tidak boleh berperan dalam ekonomi. Salah. Islam gak sesempit itu. Islam ini luas. Dan hari ini kita akan melihat juga bagaimana Al-Quran, ya, Islam ini juga memberikan pelajaran di dalam rumah tangga, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu berpengaruh kepada rumah tangga. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwas sekalian, pengaruh tauhid, ya, yang itu merupakan keesaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, itu berpengaruh dalam rumah tangga, dalam keharmonisan rumah tangga. Dan ini poin pertama yang harus kita ketahui, bahwa tauhidnya kita berpengaruh pada rumah tangga. Mau lebih luas lagi, ibadah kita berpengaruh dalam rumah tangga. Amal kita berpengaruh pada rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala, ya, saat menjelaskan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, tepatnya pada ayat Al-Anbiya, ya, pada surat Al-Anbiya di ayat yang ke-9. Pada surat Al-Anbiya di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nabi Zakaria alaihi salam itu punya waktu yang lama tidak memiliki anak. Lama waktunya enggak punya anak. Ya. Sampai di satu waktu Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Lalu dalam surat Al-Anbiya ayat 90, ayat 90, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lah, kami ijabah doanya Nabi Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan, karuniakan kepada Zakaria Yahya sebagai anaknya. Lalu wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki pasangannya, kami perbaiki keluarganya. Tuh lihat, Nabi Zakaria alaihi salam, Allah bilang wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki pasangannya, kami perbaiki keluarganya. Kenapa diperbaiki sama Allah? Apakah karena Nabi Zakaria gajinya naik jadi keluarganya lebih baik? Apakah income-nya jadi lebih besar makanya keluarganya lebih harmonis? Apakah karena Nabi Zakaria alaihi salam tubuhnya lebih gagah lagi, sering nge-gym? Apakah Nabi Zakaria alaihi salam istrinya itu jadi lebih cantik lagi? Jawabannya bukan itu, jamaah. Yang memperbaiki hubungan rumah tangga Nabi Zakaria alaihi salam karena innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah karena mereka bergegas dalam melakukan kebaikan, berdoa kepada Allah dalam keadaan harap dan cemas, dan sangat khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat sebabnya. Terus masih ada yang mengatakan bahwa ibadah kita tidak berpengaruh dengan rumah tangga. Sangat berpengaruh. Terus masih ada yang mengatakan bahwa tauhid kita itu gak berpengaruh tentang rumah tangga. Sangat berpengaruh. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam, ternyata diperbaiki keluarganya oleh Allah itu karena ketauhidan Nabi Zakaria alaihissalam yang hanya berdoa dan beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana efek dari ibadah di dalam keluarga. Makanya dengan tauhid hidup juga bisa lebih harmonis, jemaah sekalian. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Belum juga didukung dengan dalil-dalil yang lain, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati
sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, kata Allah. Orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, maka Allah akan jadikan mereka saling mencintai. Lihat, cinta aja bisa tumbuh kalau kita dengan pasangan kita saling beriman dan beramal saleh. Itu dia. Jadi pengaruh ibadah ini sangat kuat dalam rumah tangga. Jangan dipikir, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita berpikir semakin furniture di rumah-rumah kita itu mewah, semakin bahagia kita. Semakin kita pindah ke rumah yang lebih luas, semakin bahagia kita. Semakin mobilnya bisa punya sendiri-sendiri, semakin bahagia kita. Jawabannya belum tentu. Karena kebahagiaan dipegang oleh Allah. Kebahagiaan ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Kasih sayang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keharmonisan juga Allah yang berikan. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perbaikan dalam rumah tangga kepada Nabi Zakaria disebabkan ibadah dan tauhid Nabi Zakaria alaihissalam. Bukan karena income-nya yang bertambah. Bukan karena fasilitas yang ditambah oleh seorang kepala keluarga. Bukan. Ibadahnya, subhanallah. Makanya di sini kita melihat dengan jelas bagaimana tauhid seseorang bisa menjadikan rumah tangga lebih harmonis lagi. Dan itu PR tuh buat kita semua tuh. Mau yang suami ataupun yang istri ataupun yang jomblo sekalipun. Ya. Bahwa dia harus menggali tentang tauhid yang dia miliki. Sebesar apa Allah di hati kita? Haknya Allah dalam rumah tangga seperti apa? Itu mesti betul-betul kita lihat. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keluarga. Ya. Itu pengaruh pertama tauhid kepada rumah tangga. Akan diperbaiki rumah tangga kita. Jadi kalau yang rumah tangganya lagi konflik besar-besaran, coba perbaiki tauhid Anda. Coba berdoa hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ya. Ibadah-ibadah dilakukan, niscaya Allah akan memperbaiki keluarga kita. Kedua, tauhid ya akan mengarahkan kepada penghambaan yang tepat. Tauhid akan mengarahkan kepada penghambaan yang tepat. Tauhid akan mengarahkan kepada penghambaan yang tepat. Tauhid akan mengarahkan kepada penghambaan yang tepat. Gini jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah ya. Ini kalau kita berbicara tentang tauhid, kita sedang berbicara tentang ibadah kita yang kita tidak mau berikan kecuali kepada Allah. Itu tauhid. Ya. Kita nggak ada tuh ketaatan mutlak kecuali kepada Allah. Itu tauhid. Maka nih perhatiin, kalau seorang laki-laki ataupun seorang wanita memiliki tauhid di dalam jiwanya, maka nggak ada tuh bucin-bucinan yang berlebihan, nggak bakal ada. Apa bucin, Pak? Hah, bucin apa? Ibu-ibu, bucin apa ibu? Budak cinta, tuh bayangin namanya. Budak cinta, nggak boleh kita. Kita budaknya Allah Jalla wa'ala. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita nggak punya tauhid, banyak orang itu dalam rumah tangganya masuk kepada bucin yang berlebihan. Apapun yang diperintahkan oleh pasangan yang sangat ia cintai, ikuti. Tidak peduli Allah ridha atau Allah tidak ridha. Begitu istrinya ngerengek minta hal-hal yang baru, nggak apa-apa mas, pinjol aja pinjol. Si mas manggut aja karena cintanya. Ini namanya bucin, ini budak cinta dia. Bukan budaknya Allah Jalla wa'ala. Lihat, kalau dia punya tauhid, dia tahu ketaatan mutlak bukan kepada pasangannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhid ini punya penjagaan yang luar biasa dalam rumah tangga. Dia bisa menjadikan seorang istri itu tahu porsi yang paling besar dalam dirinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, baru suaminya. Makanya waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendak sujud di hadapan Rasulullah sallallahu. Kata Rasulullah sallallahu, tidak boleh wahai Mu'adz,
Kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, saya kemarin di Syam itu melihat adanya orang-orang menghormati orang-orang yang punya jasa di antara mereka dengan sujud. Dan engkau lebih berhak untuk diberikan hal seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya Muadz, law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh ada seseorang sujud dengan seorang yang lain, maka aku akan perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena sujud kepada makhluk syirik. Sujud kepada makhluk kesyirikan. Makanya di sini jamaah rahimakumullah, tauhid ini bisa mengarahkan kepada penghambaan yang tepat. Bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketaatan seorang istri kepada suami itu kan terikat. Ya, tidak mutlak, terikat dengan perintahnya atau larangannya. Kalau misal suaminya bilang, sayang, pokoknya aku nggak mau kecuali kamu buka jilbab. Kecuali kamu buka jilbab. Ini bukanlah perintah yang wajib ditaati, bahkan sebaliknya wajib ditinggalkan. Karena nggak ada yang lebih tinggi selain Allah Jalla wa'ala. Nggak ada ketaatan mutlak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terikat ketaatan kepada suami, terikat dengan ketaatan kepada Allah. Apakah yang diperintahkan oleh suaminya ini sesuai dengan perintah Allah atau bertentangan dengan perintah Allah? Kalau bertentangan dengan perintah Allah, jelas ditolak. Apapun itu, siapapun itu yang memerintahkannya, sekalipun orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika billah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua itu memaksa kalian untuk menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, fala tuti'uma, jangan ditaati kata Allah. Karena nggak ada ketaatan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala, itu yang mutlak. Dan ini yang bisa menjaga cuma tauhid. Cuma tauhid. Pada saat kita sadar jamaah rahimakumullah, surat Adz-Dzarriyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan konsep luar biasa, agung sekali jamaah. Allah bilang, aku tidak menciptakan jin juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Maka selain peribadatan kepada Allah, fungsinya adalah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Memperlancar ibadah kita kepada Allah. Menguatkan ibadah kita kepada Allah. Bahkan Ibnu Katsir menukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya'budun ay yuwahhidun, yakni bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita ini semuanya hidup, Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup ini untuk sujud ruku' sama Allah. Kita hidup ini untuk berdoa kepada Allah. Kita hidup ini untuk berzikir kepada Allah. Kita hidup ini untuk berangkat haji. Kita hidup ini untuk puasa, bukan untuk yang lain. Maka hal-hal selain itu pembantu agar kita bisa mewujudkan tujuan ini. Maka manusia mesti faham bahwa Anda tidak diciptakan untuk menghambakan diri kepada makhluk. Anda tidak diciptakan untuk itu. Anda diciptakan untuk menghambakan diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsepnya jelas ya mas sekalian. Kalau seseorang tidak melakukan ibadah, pasti kehidupannya tidak akan stabil. Pasti kehidupannya akan rusak, berantakan. Pasti berantakan. Ya. Ini saya punya tab di hadapan saya, ya. Ini tab Mina, tab ini, ya. Kita jelas sih, maksudnya tab itu fungsinya jelas. Kita bisa buat belajar, komunikasi dan seterusnya. Kalau tab ini, jamaah rahimakumullah, kalau di sini ada cicak misalnya, ada cicak lewat, saya pukul pakai tab. Ada kecoa lagi lewat di depan saya banting pakai tab saya juga, saya pukul. Di tembok juga ada cicak atau kecoa, saya timpuk lagi pakai tab saya. Alhamdulillah semuanya headshot semua, kena semua. Tapi berikutnya gimana kabar tab saya? Hah?
pasti rusak. Kenapa? Terus saya mau bawa ke Samsungnya, Pak ini gimana tapnya rusak? Emang diapain Pak? Saya buat matiin cicak sama kecoa. Kira-kira bakal diterima gak tuh sama dia? Gak akan terima dia. Pak ini bukan untuk bunuh kecoa atau cicak Pak. Ini buat komunikasi, buat belajar, buat ini, buat itu. Lihat, alat ini kalau kita gunakan tidak sesuai tujuannya, rusak. Begitu juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Pada saat manusia ini tidak ibadah, pasti rusak kehidupannya. Dunianya dan akhiratnya pasti rusak. Tidak mungkin tidak. Kita keluar kok dari rel kita, pasti rusak. Kereta itu kalau udah keluar dari relnya, jatuh semuanya. Setiap kehidupan seperti itu jemaah. Kalau kita keluar dari tujuan penciptaan pasti rusak. Makanya lihat, orang-orang yang tidak ibadah itu gak bakal tenang. Karena dia keluar dari tujuannya. Dia pasti rusak. Walillahil mathalul a'la. Ya. Jadi tauhid ya, itu bisa membentengi diri kita atau mengarahkan kita kepada penghambaan yang tepat. Bahwa penghambaan kita kepada Allah bukan kepada makhluk. Dari sini mudahlah kita untuk melihat apakah perintah ini, larangan ini bisa kita kerjakan atau tidak, tergantung. Kalau perintah ini ternyata bertolak belakang dengan perintah Allah, maka tidak kita kerjakan. Namun kalau perintah ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak terlarang, maka dikerjakan. Ya. Dan ini fungsinya menolak kita dari mana? Dari bucin tadi. Ya. Bucin itu kalau bahasa Ibnul Qayyim itu namanya al-ishqu. Al-ishq. Ya. Al-ishq itu tadi itu bucin tuh. Ya. Itu yang banyak orang, anak-anak muda juga banyak kan sekarang pada bucin-bucinan. Ya. Bucin-bucin luar biasa. Ya. Itu makanan asin kalau pacarnya bilang manis jadi manis itu. Ya. Itu udah enggak ada cerita rasa, enggak ada cerita letih, enggak ada cerita yang lain. Kalau cinta orang pasti taat. Nah ini yang diatur dalam Islam. Bahwa kecintaan mutlak, kecintaan yang paling besar harus diberikan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim saat menulis tentang al-ishqu ya, di dalam Ad-Da' wad-Dawa, beliau kasih tahu bahwa ini penyakit yang sangat kronis luar biasa. Ini merusak sampai ke bagian akidah, lihat. Iya, sampai ke bagian akidah. Karena orang kalau udah cinta buta. Dia akan mengiyakan apapun yang dikatakan oleh orang yang ia cintai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Dengan memiliki tauhid, ya, dengan memiliki tauhid kita akan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Dengan memiliki tauhid kita akan mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam surat Ar-Rum ya. Dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Fungsinya apa? Diciptakan berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang ya, agar kalian bisa nyaman bersama dengan dia. Lihat. Kan kalau ada pernikahan didoainnya apa Pak biasanya Pak? Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya salam. Sakinah itu ketenangan. Nah, ini fungsi dari pernikahan. Pernikahan harus bisa menimbulkan ketenangan. Ya, Ustadz, saya pernikahan sekian tahun nggak pernah tenang. Oh salah nih. Ini pernikahannya nggak sehat berarti. Bukan tujuan pernikahan itu membuat kita was-was dan ketakutan, Pak. Ibu-ibu, ya, bukan tujuan pernikahan itu
menjadikan kita merasa terancam di setiap hari. Bukan. Justru pernikahan itu membuat ketenangan dan nyaman. Makanya ada pernikahan. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah lah, nih lihat, menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini surat Ar-Rum ayat 21. Allah dengan jelas mengatakan wa ja'ala. Allah lah yang akan menjadikan kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Saling kasih sayang satu dengan yang lainnya. Tuh lihat. Jadi rasa cinta, kasih sayang itu milik Allah yang akan diberikan kepada makhluknya. Begitu juga rasa ketenangan. Ya. Ketenangan ini jamaah rahimakumullah tidak akan bisa turun kepada rumah tangga kecuali rumah tangga itu membentengi diri dengan tauhid. Karena konsep besarnya ketenangan tidak akan turun kecuali kepada muwahhidin, kecuali pada orang-orang ahli tauhid. Kita ambil contoh sedikit. Waktu zaman Covid di beberapa tahun yang lalu, itu semua orang kalang kabut berantakan perasaannya. Dan kalau antum mau tahu siapa yang paling tenang di antara musibah itu adalah para muwahhidin, orang ahli tauhid. Yang meyakini bahwa rezeki telah diatur, penyakit telah diatur, kematian diatur, semuanya telah diatur oleh Allah. Cuma mereka nih yang tenang, Pak. Karena Allah memang tidak akan memberikan ketenangan kecuali kepada ahli tauhid. Kita ambil contoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu saat dikejar-kejar oleh orang-orang kaum musyrikin, ya. Saat mau pergi ke kota Madinah, ya, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam harus bersembunyi di satu gunung di dalam guanya, namanya Gua Thur. Di Gua Thur ini kurang lebih, Pak, ya. Ini Rasul sama Abu Bakar berada di bawah meja ini. Nih, segini aja. Ya, cuma kurang lebih segini. Gak bisa berdiri, gak bisa. Harus duduk dua-duanya. Dengan sempit-sempitan. Ini di gua. Kurang lebih 3 hari 2 malam. Di gua kurang lebih 3 hari 2 malam. Dalam keadaan panik karena sedang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy yang telah memberikan mandat kepada seluruh orang-orang Arab, siapa yang bisa menemukan Muhammad atau Abu Bakar hidup ataupun mati, kami akan berikan hadiah. Semua orang mencari Nabi SAW. Semua orang mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua. Hingga di satu momen orang-orang kafir Quraisy itu sampai kepada gua atau gunung Thur di atasnya. Tahu antum, orang-orang musyrikin itu berada tepat di atas Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tepat berada di atas Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, lau nadharu ila aqdamihim la absarana. Ya Rasulullah, ini nih orang musyrikin kalau saja mereka melihat ke kaki mereka, kita pasti kelihatan. Lihat, segenting itu keadaan. Segenting itu keadaan. Dan sepanik itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memikirkan nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun menarik ya jemaah, ya. Pada surat At-Taubah, ya. Pada surat At-Taubah ayat ke-40. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40 Allah ceritakan bagaimana keadaan di gua waktu itu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Waktu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nih kalau mereka lihat pasti kelihatan nih kita ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Sudah, jangan sedih Abu Bakar, Allah pasti bersama dengan kita. Lihat apa yang terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Tuh, tenang. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah telah mengirimkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat.
Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Maka di situ Allah menjadikan kalimat-kalimat orang kufar itu rendah dan kalimat Allah itu tinggi. Lihat jemaah rahimakumullah. Kapan ketenangan itu turun? Saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ketenangan itu turun tuh. Jadi kalau ada rumah tangga mau tenang, harus kembali mengasah tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep tawakal kalau ada di rumah tangga jauh lebih indah. Gak ribet main hitung-hitungan dari awal sampai akhir per bulan. Gak ribet mikir ini, mikir itu, pengeluaran ini, pemasukan ini, gak ribet sampai ke sana. Karena tawakalnya besar. Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Lihat kasus ini, kasus Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaib sebenarnya. Ingat ya, ketenangan itu Allah berikan di saat Abu Bakar As-Siddiq bukan berada di atas dipan-dipan yang empuk. Ketenangan itu bukan pada saat ada AC-AC yang menyala. Ketenangan itu bukan di saat Abu Bakar As-Siddiq berada di rumah-rumah yang luas. Bukan, di gua Pak. Di gua. Di gua yang kecil yang hanya cukup untuk 2 orang duduk. Tidak mampu berdiri. Tapi tenang. Sedangkan ada orang yang rumahnya luas, mobilnya banyak, hartanya banyak, kasurnya luar biasa mewahnya, AC-nya banyak, tidurnya nyaman, tapi ketenangan di hati tidak didapatkan. Karena ketenangan hati Allah yang berikan kepada mereka yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan kepada orang-orang yang memiliki berbagai macam unsur yang dari kasat mata bisa membawa ketenangan. Sama sebenarnya. Enggak terus juga rumah tangga yang miskin dan sederhana tuh dapat ketenangan, Pak. Rumahnya ngontrak kecil banget. Kasurnya juga cuma 1 berdua. Belum tentu dapat ketenangan. Karena ketenangan itu tidak juga identik dengan kemiskinan. Ketenangan itu dengan tauhid. Kalau orang miskin, udah miskin, suka kedukun lagi. Ini kapan mau tenang? Ini dunia akhirat belangsak dua-duanya ini. Jadi maksud saya di sini nggak melulu orang-orang yang memiliki fasilitas yang banyak, orang-orang kaya itu nggak tenang. Bisa jadi juga mereka tenang kalau mereka bertauhid kepada Allah. Karena intinya di situ. Intinya pada saat kita mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tuh litaskunu ilaiha. Allah jadikan ketenangan dalam rumah tangga. Karena semuanya berdasar dari Allah. Ingat jamaah rahimakumullah, apa yang ada di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan caranya Allah, bukan cara kita. Kalau cara kita nggak akan dapat jamaah, tidak akan dapat. Tapi cara Allah. Nah sekarang kita ketahui ternyata mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga dengan bertauhid, memiliki tawakal kepada Allah, memiliki rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan ketenangan. Bukan bersandar kepada makhluk. Ya, bukan bersandar kepada makhluk. Kalau kehidupan lagi sulit, ya, ekonomi lagi berat, sedangkan anak mesti masuk sekolah misalnya, istri juga mesti masak, mesti beli gas, belum lagi ada listrik yang mesti dibayar, belum lagi ada pampers anak, susunya. Sedangkan income kita tuh gak banyak. Kita bisa mengukur tauhid kita di keadaan itu. Pada saat kita lagi berat begitu, yang muncul di kepala kita siapa? Yang muncul di kepala kita siapa? Kalau yang muncul di kepala kita makhluk, berarti tauhid kita lemah. Yang muncul di kepala kita si A, oh gue bisa minjem duit nih sama dia nih. Nah, lemah tauhidnya. Kapan dikatakan tauhidnya kuat? Pada saat yang muncul pertama adalah Allah. Itu baru tauhid yang kuat. Itu baru tauhid yang kuat. Karena setiap orang terukur tauhidnya dalam keadaan sulit kebanyakan. Kemana dia mau pergi gitu loh.
Saya permisalkan dengan permisalan yang sederhana. Kalau teman-teman di sini naik motor dari rumah mau ke sini ke asrama haji, ya. Kemudian qadarullah bannya bocor di jalan. Meletus di jalan. Bocor bannya. Itu yang pertama kali ada di kepala kita apa? Apa biasanya, Pak? Tukang di Medan lagi. Masa tukang tambal ban gak ada? Di Jakarta aja tukang tambal bannya orang Medan. Iya. Jadi kita lagi bawa motor bocor gitu ya. Bocor. Ini ada di kepala kita apa nih? Kalau langsung yang ada di kepala kita, tukang tambal ban mana? Ini dia, ini tauhid nih. Padahal kita sama-sama ngerti bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tapi bisa-bisanya hati ini langsung kepada sebabnya, bukan kepada musababnya Allah Jalla wa'ala. Kalau ahli tauhid yang tauhidnya baik dan kuat, begitu kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah bantulah aku ya Allah. Itu ahli tauhid. Ibu-ibu misalnya lagi sibuk masak, ternyata tinggal satu bumbu lagi selesai. Garamnya habis. Kira-kira di kepala ibu-ibu isinya apa tuh? Ambil duit, pergi ke warung, beli garam. Sederhana Ustaz. Tapi kadang kasusnya apa? Warungnya tutup, garam di warung habis. Itu kenapa bisa ada kasus-kasus itu? Karena kita terlalu bersandar kepada makhluk. Ahli tauhid para salaf itu kalau ada beberapa bagian di rumahnya yang habis, mereka doa dulu kepada Allah. Baru mereka cari sebabnya. Ini konsep yang tepat. Kembali dulu kepada Allah, balik dulu. Baru kepada makhluk kita cari. Baru kita usaha. Bukan langsung melangkahi Allah Jalla wa'ala. Ini kelemahan dari kita jamaah rahimakumullah. Kadang kita tuh kalau hal-hal kecil kayak cuma garam habis, gula habis, terus ban bocor, bensin habis, ya. Kita merasa kayaknya yang ini gak usah langsung minta kepada Allah juga saya bisa. Ini kesombongan yang luar biasa. Gak akan dapat ketenangan manusia seperti ini. Yang dapat ketenangan yang punya tauhid yang baik. Yang dia tahu bahwa seluruh masalahnya yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan selain Allah. Ibu-ibu kalau anaknya sakit pikirannya kemana pertama? Mustinya tidak langsung ambil obat ini, telepon dokter itu. Tapi pautkan hati kita kepada Allah. Doa dulu kepada Allah. Ini baru ahli tauhid. Baru diambil sebab. Baru dicari sebab. Itu ahli tauhid. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, doa dulu sama Allah. Jangan buru-buru ngadu ke orang tua, ngadu ke teman, ke mertua, ke tetangga. La haula wala quwwata illa billah. Gimana mau dapat ketenangan? Ketenangan itu ada kalau kita bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu dalam surat Ar-Rum, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan tauhid, ya, kita akan terlindungi dari masalah-masalah pelik rumah tangga. Dengan tauhid, kita akan terlindungi dengan masalah-masalah pelik di rumah tangga. Ini gelas bisa dipakai beneran kan? Hah? Bisa kan? Ya, dengan tauhid kita akan terlindungi dari masalah-masalah pelik di rumah tangga. Baik. Dalilnya surat Yusuf ayat 24. Surat Yusuf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yusuf ayat 24. Kadzalik linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, begitulah Allah memalingkan keburukan dari Yusuf. Memalingkan Yusuf dari su'a wal fahsya.
Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam itu terbebas dari godaan yang paling berat bagi laki-laki. Apa para laki-laki? Godaan terberat antum apa? Hah? Jangan pura-pura, udah. Kita sama-sama tahu. Apa yang paling berat? Alhamdulillah normal berarti. Ya, kalau ada yang bilang paling berat laki-laki yang gagah Ustadz. Oh, berbahaya tuh. Ya, kalau wanita berarti normal. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, antum bayangin, Nabi Yusuf itu bisa selamat dalam keadaan kamar kosong, perempuan siap, perempuannya cantik, udah stylenya style tidur, dan yang merayu perempuan. Ya salam, kurang apa coba? Terima jadi kalau bangsa kita. Tapi kadzalika linasrifa anhu su, tapi Nabi Yusuf pergi. Makanya ada sebagian orang mengatakan ini yang bisa selamat dalam keadaan ini memang cuma Nabi Yusuf doang nih. Laki-laki itu kan biasanya menggoda dia. Ini enggak kasusnya Pak, sebaliknya. Perempuan yang mau, dan ini bukan perempuan yang mau kemudian perempuan yang enggak cantik. Istri dari menteri. Ini luar biasa. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam kok bisa keluar dari keadaan seperti itu? Dan Nabi Yusuf alaihissalam sendiri loh, gak ada orang Pak. Dan biasanya orang lebih mudah kalau sendirian untuk bermaksiat. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam bisa terselamatkan dari dosa yang keji ini? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin, kata Allah. Karena Nabi Yusuf termasuk hamba-hambaku yang ikhlas, bertauhid kepada Allah. Itu dia kuncinya. Jadi kita bisa terbebas dari masalah-masalah yang pelik itu karena tauhid. Karena ibadah kita itu hanya diberikan kepada Allah. Kemurnian salat kita hanya kita berikan kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Harap kita hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Bersandarnya kita hanya kepada Allah. Itu dia tuh. Itu yang menjadi kunci keberhasilan Nabi Yusuf lolos dari masalah yang begitu rumit luar biasa. Ya. Kita ini kadang gak usah sampai ke kasusnya Nabi Yusuf yang semuanya udah jadi. Ada perempuan ya cuma sekedar salam saja sama kita udah kegeeran kita. Oh kayaknya demen nih sama gue nih. Ini kayak suka nih. Dia cuma nge-DM sekali doang kegeeran luar biasa. Ini kayak ada mau sama saya orang ini nih. Ya. Ini udah tergoda. Gimana dengan kasus Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Makanya yang tidak bisa ada yang menyelamatkan kita dari kasus-kasus yang pelik kecuali tauhid ini. Makanya kita lihat pengaruh tauhid di rumah tangga besar. Sangat besar luar biasa. Dia bisa menjaga keluarga kita dari berbagai macam masalah. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menikah ya, itu yang dipelajari bukan hanya fikih nikahnya, tapi tauhid itu paling dasar dalam fikih nikah. Kalau sudah punya keturunan, ya, itu yang pertama kali dipelajari bukan teknis parentingnya, tapi tauhidnya. Itu paling dasar ilmu parenting itu tauhid. Ini tauhid ini pengaruhnya kemana-mana, subhanallah. Dan kita harus sadari itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan tauhid rumah tangga akan mendapatkan pertolongan. Dengan tauhid rumah tangga akan mendapatkan pertolongan. Pada surat At-Talaq di ayat kedua, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan paling besar adalah saat kita beribadah hanya kepada Allah.
Ketakwaan paling besar saat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dapat jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kalau kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, semoga itu indikasi baik bahwa kita di dalam jalur takwa kepada Allah. Karena Allah bilang tuh, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki di keadaan yang tidak disangka-sangka. Ya. Di sini ayat ini kan ngajarin kepada kita bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah dapat jalan keluar. Dan betapa banyaknya rumah tangga itu selesai masalahnya karena dia kembali kepada Allah. Dia menjauhi maksiat. Karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi maksiat. Itu takwa. Jadi takwa itu jamaah rahimakumullah tidak hanya sebatas sholat berjamaah, tapi begitu pulang sholat yang mau judi online, yang makan riba, yang ngelihat porno, nggak begitu, itu nggak bertakwa. Yang bertakwa yang sholat dan menjauhi maksiat, itu yang bertakwa. Itu yang akan dapat solusi. Jadi kemaksiatan kita itu berpengaruh dalam rumah tangga. Makanya sebagian para salaf itu kalau ngelihat di rumahnya istrinya itu nggak nurut sama dia introspeksi diri. Ini dosa saya apa ya gitu. Ini luar biasa nih. Ya. Begitu juga para istri di antara para salaf. Ada satu wanita, istrinya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Su'da namanya. Ini Su'da ya. Begitu ngelihat wajah suaminya bete, kesel, dia langsung bilang, "Wahai suamiku, maafkan aku jika kurang dalam melayanimu." Tuh, Masya Allah. Jadi begitu muka suaminya gak enak, langsung dia ngerasa, ya Allah, ini karena saya nih. Tuh. Coba ibu-ibu, kalau muka suaminya gak enak, apa kita tanya? Kenapa bang? Ada apa bang? Coba cerita dulu bang. Ini ngerepotin. Ya. Suaminya baru pulang kerja udah capek-capek. Mukanya udah carut marut melihat berbagai macam hal dan begitu banyak masalah. Begitu datang langsung diwawancara. Bang kenapa bang? Kok gitu bang mukanya bang? Kenapa sih bang cerita dong bang? Suami itu gak bakal bisa digituin. Ya. Ini lihat Su'da. Su'da tuh langsung sadar. Apa karena kekurangan saya suami saya seperti itu? Gitu loh. Ya. Jadi Abu Talha sebagai suami pernah mukanya seperti itu jamaah. Tapi memang luar biasa. Ternyata yang memusingkan kepalanya Abu Talha waktu itu karena dia dapat rezeki banyak. Banyak dapat uang. Banyak dapat uang. Karena banyak dapat uang dia nanya, "Tidak, bukan begitu istriku. Sesungguhnya aku bukan karenamu seperti ini, tapi karena aku mendapatkan banyak harta dan aku bingung mesti kemana harta ini." Tuh, Masya Allah. Siapa yang suka dipusingkan dengan harta seperti ini? Hah? Semuanya suka dipusingkan dengan harta seperti ini. Ini luar biasa. Tapi istrinya bilang apa? "Bagikan saja kepada keluargamu sendiri," kata istrinya. Su'da. Ya. Dan ini Su'da ini memang luar biasa. Ini contoh yang sangat luar biasa ibu-ibu ya. Jadi Su'da juga gak mikirin begitu suaminya dapat rezeki, oh buat kakak saya ya, buat adik saya ya, buat saya ya, buat orang tua saya ya. Enggak. Su'da bilang kumpulin keluarga kamu, bagikan sama mereka. Udah itu aja. Ini cerdas. Cerdas. Ya. Dan itulah orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, di antara pengaruh tauhid agar menjadikan rumah tangga lebih harmonis adalah dengan tauhid ya, potensi berkhianat dikala pasangan tidak ada semakin kecil.
Potensi berkhianat dikala pasangan tidak ada semakin kecil. Dengan tauhid, potensi berkhianat dikala pasangan tidak ada semakin kecil. Dengan tauhid, potensi berkhianat dikala pasangan tidak ada semakin kecil. Ini tauhid bagian mana yang bisa memberikan efek ini? Tauhid asma was sifat. Saat kita mengimani betul bahwa Allah memiliki nama Ar-Raqib, yang maha mengawasi itu. As-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Ini kalau kita mampu mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, sifat-sifat Allah yang seperti ini akan menimbulkan jiwa muraqabah, merasa diawasi. Dan ini memiliki fungsi besar dalam rumah tangga. Memiliki fungsi besar dalam rumah tangga. Berbagai macam potensi khianat itu akan berkurang jauh saat kita memiliki tauhid, Bang. Perselingkuhan misalnya. Perselingkuhan itu, potensi perselingkuhan akan semakin mengecil kalau kita memiliki tauhid. Iya, mungkin kali ini istri saya nggak tahu, tapi Allah Jalla wa'ala tahu. Itu potensi berkhianatnya mengecil. Begitu juga yang perempuan. Na'udzubillah, ya. Saya beberapa kali di Jakarta ya, itu dapat kasus-kasus perselingkuhan ini banyaknya luar biasa Bapak Ibu. Banyak. Banyak dimulai dari Instagram, banyak dimulai dari Facebook, dari TikTok, dari chat, dan yang paling nggak ada jumlahnya, yang maksudnya banyak banget tuh dari kantor pekerjaan. Itu paling banyak perselingkuhan, paling banyak, luar biasa. Orang ini kalau ngantor Pak, laki-laki kalau ngantor itu kan udah mandi, udah dengan kemeja barunya, wangi, datang dia ke kantor dengan gagah dan kerennya dia. Perempuan karyawati ini kalau masuk kantor gimana keadaannya? Sudah mandi, pakai lipstik, pakai bedah, pakai minyak wangi, baju bagus, lihat. Dua orang asing ini berkumpul dalam satu kantor, yang satu lagi gagah-gagahnya, yang satu lagi cantik-cantiknya. Lihat. Ya, ini yang bisa potensi banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa? Kita tarik mundur waktunya sebentar. Di malam harinya si perempuan, sang istri ini baru pulang jam 6 sore ke rumah. Sudah letih, males dandan, capek. Suaminya juga baru pulang jam 7 malam. Suaminya udah gak selera. Sudah capek ngelihat istrinya kok gak cantik-cantik amat. Di kantor tuh pada cantik-cantik, di sini enggak. Istri sama, suaminya udah capek, udah gak ganteng kayak teman-teman di kantor. Ini dia masalahnya Pak. Akhirnya suami istri ini melihat pasangannya itu dalam kondisi yang paling jeleknya. Sedangkan teman kantornya ngelihat dirinya dalam kondisi terbaiknya. Ini yang akhirnya menjadi perselingkuhan. Ya, itu yang paling banyak terjadi di kantoran. Belum lagi kedekatan di antara mereka, ngobrol ke sana kemari, makan bareng, makan siang bareng, ya, pulang bareng, na'udzubillah. Ya. Nah, yang bisa selamat ya, itu diantaranya orang yang memiliki tauhid. Yang tahu bahwa Allah akan mengazabnya kalau dia berlaku berkhianat. Ya, itu hanya satu masalah jemaah, masalah perselingkuhan. Ya, ada masalah juga yang bisa hilang potensi khianatnya dengan tauhid, yaitu masalah rahasia pasangan. Kadang suami kita cerita dengan kita dan gak mau ceritanya di-share ke orang-orang. Dia udah pesan sama istrinya, jangan cerita-cerita ya. Ini biasanya ibu-ibunya cerita lagi ke temannya atau kakak-kakaknya, tapi pakai pesan, jangan bilang-bilang lagi ya. Nah, ini penyebaran secara masif antara rahasia demi rahasia nih. Ntar satu lagi bilang lagi, tahu nggak? Itu suaminya si A begini. Tapi lu jangan bilang-bilang lagi. Iya, oke, lanjut lagi terus sampai ke Medan dari Jakarta. Ya, tapi caranya seperti itu, ada bumbu itunya. Ya, maka ini pengkhianatan yang kalau kita tidak memiliki jiwa muraqabah,
merasa diawasi oleh Allah sangat mudah. Makanya Rasul SAW, Bapak Ibu sekalian, itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis tentang masalah rahasia. Dan rahasia yang paling tidak boleh dibocorkan adalah rahasia ranjang. Rahasia ranjang gak boleh dibocorkan sama sekali. Inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Di antara orang yang paling buruk di hadapan Allah di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraatih wa tufdi ilaiha thumma yunshiru sirraha. Seorang suami yang menyetubuhi istrinya, istri yang menyetubuhi suaminya, kemudian membeberkan rahasia ranjangnya. Ini orang terburuk, kata Rasulullah SAW di hari kiamat. Makanya bapak-bapak kalau kumpul gak boleh ngomongin masalah ranjang dirinya. Ibu-ibu juga sama. Kalau lagi kumpul gak boleh ngomongin ranjang suami, gak boleh. Ya, itu diantara rahasia yang mesti dipegang. Rahasia juga yang mesti dipegang dan ini akan berpengaruh kepada muraqabah adalah masalah rahasia keuangan di rumah tangga. Keuangan di rumah tangga jangan dibocorin. Ya, mau ke orang tua kita, mau ke mertua kita, mau ke saudara kita, mau ke saudari kita, jangan. Masalah-masalah sensitif harus dijaga. Karena di antara ciri wanita yang salehah adalah mampu menjaga harta suaminya kalau suaminya tidak ada, tuh. Ya, tapi kalau istrinya nggak punya muraqabah, nggak takut sama Allah, nggak punya tauhid, dia akan mudah untuk membeberkan, untuk memakai uang suaminya dimanapun dia inginkan. Ya, lihat TikTok belanja, COD, masuk ke marketplace belanja lagi, COD. Suaminya tinggal nungguin doang, setiap hari kok ada terus paket. Ya, siang Pak paket, sore Pak paket, malam paket, bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Ini istri bukan istri yang memiliki jiwa muraqabah. Dia nggak takut sama Allah, ya, dia tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Padahal ini kuncinya adalah muraqabah, maka porsi-porsi atau peluang-peluang khianat itu bisa dihentikan dengan itu, ya. Di sini kita lihat ya, pentingnya belajar tauhid secara mendalam, Bapak Ibu. Pentingnya belajar tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah secara mendalam. Itu pengaruhnya seperti itu, ya. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, di antara pengaruh tauhid, mudah memaafkan pasangan. Lihat, tauhid punya pengaruh sampai ke sana-sana. Mudah memaafkan pasangan. Dari mana kok bisa-bisanya dengan tauhid kita mudah memaafkan pasangan? Gini, dalam belajar tauhid kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta tubuh kita, dan juga Allah pencipta perbuatan dan perkataan kita. Dalam surat As-Saffat ayat 96, dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian, kata Allah. Lihat, dan perbuatan kalian. Ini dimasukkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, di antara tips agar kita bisa memaafkan orang. Ini, kita memiliki tauhid, meyakini betul-betul bahwa Allah memiliki sifat pencipta dan yang diciptakan oleh Allah segala hal. Termasuk perbuatan suami kita diciptakan oleh Allah. Termasuk lisan atau perkataan istri kita diciptakan oleh Allah. Maka begitu suami kita salah, istri kita salah, jangan terlalu fokus dengan kesalahannya. Tapi ingat, yang menggerakkan lisannya adalah Allah. Yang membuat suami kita cuek seperti itu Allah. Maka di situ kita lebih bisa memaafkan dan introspeksi diri, bahwa ternyata yang menjadikan suami saya seperti ini adalah Allah, dan Allah tidak akan menjadikan suami saya ngeselin seperti ini kecuali karena saya. Lihat,
ini tauhid bisa masuk ke dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga seperti ini. Kalau kita punya keyakinan bahwa seluruh hal diciptakan oleh Allah. Makanya kalau suami atau istri memiliki tauhid yang baik, ini bapernya itu nggak keterlaluan. Ya. Terutama para ibu-ibu ini, Masya Allah, tabarakallah, para istri. Ini kunci agar tidak dikit-dikit baper. Ya. Para suami itu mengerti banget bahwa perempuan itu memiliki peluang baper yang sangat besar. Tapi kalau dikit-dikit baper, itu megelin jatuhnya. Ya, itu nggak bikin nyaman tuh. Salah ngomong sedikit, bapernya 1 pekan. Ya, nggak balas WhatsApp, marahnya 1 hari. Tahu nggak tuh, kenapa suaminya bisa nggak balas WhatsApp? Allah yang menciptakan suami kita tidak balas WhatsApp. Kenapa Allah menciptakan seperti itu, Ustaz? Karena amalan kita sendiri yang mesti dihukum dengan itu. Maka seorang suami dan seorang istri harus paham, ya, bahwa seluruh perilaku manusia kepada kita itu diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Dengan segala kebijaksanaannya Allah, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, agar kita lebih terfokus dengan kesalahan diri kita. Ini istri saya bawel kayak gini diciptakan oleh Allah. Kenapa kok bisa bawel? Ya karena dosa kita kepada Allah, inilah separuh hukumannya. Ya, maka dengan itu kita tidak akan banyak konsentrasi kepada kesalahan orang. Kita lebih cenderung melihat diri sendiri dan mudah memaafkan orang. Ya, makanya tauhid ya memiliki begitu banyak pengaruh di dalam rumah tangga. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rumah tangga kita semua dan juga menjaga tauhid kita semua. Barakallahu fikum. Waktu yang tersisa kita bisa pakai untuk tanya jawab. Silahkan. Baik, mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya langsung, bisa diangkat tangan biar dikasih mic-nya, atau dari kertas juga boleh ya Ustaz, dari kertas juga. Ibu-ibu juga, Ummahat, bagi yang ingin bertanya bisa bertanya langsung, bisa panitia mungkin, panitia akhwat mungkin bisa menyerahkan, diambil mic-nya di belakang dekat hijab. Panitia bisa, panitia akhwat mungkin bisa dibantu, atau bapak-bapak dulu jika ada yang ingin dikonsultasikan. Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kan ada bilang bahwasannya sujud itu yang tidak boleh, Ustadz ya, sama makhluk. Sekarang ini banyak beredar orang selalu bilang, ya kan, nggak apa-apa lah sujud sama yang lebih tua atau apa, kan kita bukannya menyembah sama dia. Udah banyak beredar bahasa-bahasa seperti itu, Ustadz. Itu gimana Ustadz nyikapin kata-kata kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud kepada makhluk ya itu tidak boleh apapun alasannya ya, dan seseorang itu harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan adanya bentuk-bentuk atau cara-cara khusus, dengan itulah Allah diibadahi ya, seperti sujud ini ya. Sujud ini adalah posisi yang paling menghinakan bagi seseorang. Ya, makanya Allah hanya ingin sujud ini diberikan kepada Allah. Ya. Kedua, kenapa ada orang yang mengatakan kita sujud saja tapi tidak termasuk untuk menyembah? Itu juga yang akan dilakukan oleh Mu'adz waktu itu di hadapan Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan saja kepada orang yang telah berjasa. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Tidak boleh
Kalaupun ada seseorang yang bisa sujud kepada orang lain, maka perempuan atau istri yang paling berhak sujud kepada suaminya. Dan perintah sujud kepada suaminya, ya, itu juga bukan bentuk maksudnya adalah mengibadahi suaminya, tapi bentuk terima kasih dan penghormatan. Itu pun dilarang. Ya, maka sujud ini dilarang mutlak, tidak boleh dengan alasan apapun. Begitu. Wallahu a'lam. Ini dapat hadiah kalau habis nanya. Hah? Oh ya, tapi nggak apa-apa. Dapat dulu. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan. Aman? Gak ada? Gantian nih, saya yang mau nanya nih. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ismail Siregar. Mohon bertanya untuk mohon nasihatnya kepada saudara kita, suami istri yang sudah 2 tahun pisah ranjang karena suaminya diketahui selingkuh. Sebagai informasi, keadaan suami ini tidak sholat, kemudian ada indikasi melakukan kesyirikan. Apa solusi untuk istri karena alasan belum juga bercerai itu adalah susahnya regulasi perceraian untuk seorang ASN begitu, PNS. Mohon solusinya Ustadz, dan juga mungkin solusi juga untuk anak-anak dari saudara kita tersebut begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fikum. Itu pisah ranjang 2 tahun, ya. Udah pisah ranjang 2 tahun. Ini udah nggak ada fungsi rumah tangganya nih selama 2 tahun, ya. Plus juga ternyata suaminya tidak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau suami tidak sholat bukan alasan syar'i untuk meminta cerai, lalu apa alasan syar'i? Ini udah syar'i banget nih, udah alasan tepat sekali untuk minta khulu karena suami tidak sholat. 1. Plus ditambah tadi indikasi melakukan kesyirikan, lengkap. Ya, ini udah sangat tepat yang mesti dilakukan kalau suaminya tidak mau bertobat, ya khulu, minta khulu. Ya, dan kalau tadi sulitnya regulasi dari ASN dan seterusnya, ya khulu secara agama. Ya, tidak perlu resmi, kalau sulit tidak perlu resmi langsung ke sana, tapi secara agama. Bagaimana seorang istri itu minta dicerai oleh suaminya? Itu namanya khulu. Ya, itu namanya khulu. Itu bisa seperti itu. Ya, atau kalau suaminya akhirnya menjadi, ya udah saya ceraikan kamu, ini jatuh khulunya, jatuh talaknya, dan itu udah cukup. Ya, tanpa harus diurus secara birokrasi. Dan untuk anak-anaknya, ya seorang ibu mesti melihat ini kalau suaminya benar seperti itu akan membawa juga dampak buruk kepada anak. Ya, maka anaknya harus benar-benar diberikan bekal agama yang kuat, tanpa memutus silaturahmi dengan ayah. Ya, biarkan kalau 1 hari, 2 hari bersama dengan ayahnya, nggak masalah. Yang penting anaknya harus dibekali dengan bekal agama yang kuat. Itu menurut saya. Wallahu a'lam. Oh iya, hadiahnya, bentar. Masya Allah. Antum udah nikah belum bang? Belum, siap, ada hadiahnya. Sejak memilih meminang hingga menikah. Bismillah. Mudah-mudahan. Tafadhal. Oh iya. Silakan, ada pertanyaan di mana? Perempuan. Iya, silakan. Iya, sebentar akhwat. Iya.
Bismillah. Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi suami yang terus-menerus mencari-cari kesalahan saya jika beliau lagi marah? Ya, ini kayak perempuan dong suaminya. Ini skill ini dimiliki oleh perempuan, gak usah dimiliki oleh laki-laki. Kan Rasulullah bilang kan, "Lau ahsanta ila ihdakunna adahra kullah." Selama-lamanya sepanjang-panjang waktu kalian baik sama seorang istri, kemudian ra'at minka syai', kamu ada salah satu aja, langsung dia bilang, "Abang gak pernah baik sama saya." Ini skill perempuan. Ya. Udah dikasih sama Rasulullah SAW. Tapi suami kalau laki-laki gak boleh begini. Ya. Laki-laki nggak boleh begini, ini kesalahan ya. Tapi bagaimana seorang istri menghadapinya? Ya mesti sabar sama suami. Apalagi kalau suaminya baik, ya. Suaminya ada kebaikan, tapi ini aja maksudnya kelemahan suami, ini nggak masalah, ya. Terus bilang, ya, bahwa kesalahan itu udah saya bertobat, udah saya ngaku salah, saya minta maaf, jangan diungkit lagi, gitu loh. Ya, sebagaimana suami juga nggak suka kalau kesalahannya diungkit-ungkit lagi. Ya, maka seorang istri harus sabar, dan yang kedua introspeksi diri. Ya, introspeksi diri, kenapa suami saya suka seperti itu? Ya, mungkin suaminya ngebales skill istrinya kali ya. Kamu juga kalau marah suka ungkit-ungkit kesalahan saya. Nah, ini nggak selesai-selesai. Ya, jadi introspeksi juga istrinya agar bisa memberikan uzur kepada suaminya. Wallahu a'lam. Nah, ada seorang yang telah berumah tangga dan mempunyai anak, dan anak masih sekolah tapi dia ingin membantu orang tua yang memiliki hutang. Apakah membayar hutang orang tua atau masukkan anak sekolah TK? Iya, barakallahu fikum. Pertama, ya, hutang orang tua, ya, ini kata para ulama, hutang orang tua tidak kemudian wajib dibayar oleh anak dengan uangnya sendiri. Saya ulang, hutangnya orang tua tidak kemudian wajib bagi anak dibayarkan dengan uang anak sendiri, tidak. Tapi kalau kasusnya orang tuanya meninggal dan meninggalkan hutang dan masih ada warisannya, nah warisan itu yang untuk bayar hutang, bukan uangnya sendiri. Tapi kalau si anak mau membayarkan hutang orang tua, itu adalah tanda anak yang soleh. Tapi kalau dibilang wajib, tidak. Ya. Dan juga si anak tidak membawa hutang orang tuanya. Si anak tidak membawa hutang orang tuanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah membayar hutang orang tua atau masuki anak sekolah TK? Kalau bisa dua-duanya, jangan pilih salah satu. Ya, kalau dua-duanya bisa, masukin anak bisa, kemudian bayar utang orang tua juga bisa, jalan dua-duanya. Ya, tapi kalau harus memilih, kita lihat, ya, kalau memang mampunya itu untuk mampu membayarkan hutang orang tua, bayarin. Ya, kenapa? Karena memasuki anak sekolah TK, ini masih TK, ya, belum se-urgent di SD, SMP atau SMA. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kalau memang uangnya terbatas, ya coba bayar hutang orang tua. Ya, bayar hutang orang tua. Karena dua-duanya bentuknya sunnah. Dua-duanya bentuknya sunnah. Namun kalau kita lihat, maka kebaikan seorang anak kepada orang tua itu harus dikedepankan. Ya, harus dikedepankan, itu wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita merasa diawasi oleh Allah ketika berbuat maksiat tapi kita tetap melanjutkan maksiat tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah jika kita masih melakukan maksiat tersebut. Ya. Dan berarti jiwa muraqabahnya kurang kuat. Jiwa muraqabahnya kurang kuat, imannya kurang kuat, tauhidnya kurang kuat. Sekarang mungkin nggak kita dalam satu kamar yang kosong tapi ada CCTV 2. Itu kayaknya sulit kita untuk bermaksiat kalau ada CCTV-nya. Ya. Nah, di dalam Islam CCTV-nya nggak ada, adanya Allah Jalla wa Ala yang melihat. Allah yang akan menghukum.
Allah Subhanahu wa taala akan mengadab. Ya. Makanya ingat, kalau sudah ada muraqabah, ingat juga Allah bukan hanya mengawasi kita, tapi Allah juga siap mengadab kita. Seketika itu Allah ingin azab, diazab oleh Allah. Ya. Maka harus tetap memiliki atau ditambahkan lagi keimanannya. Ustaz, bagaimana penerapan tauhid untuk melembutkan hati saat menghadapi masalah? Ya. Bagaimana penerapan tauhid untuk melembutkan hati saat menghadapi masalah? Ketahuilah, masalah Anda itu bagian takdir dari Allah Jalla wa Ala. Ya, masalah itu takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un, kalau terjadi pada kalian suatu musibah, faqul, katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah dan Allah melakukan sesuatu yang Ia kehendaki. Ini yuhawwin, ini akan memudahkan kita dalam menghadapi musibah. Ya. Ya. Dalam kita bersabar. Ingat jamaah rahimakumullah, kata Ibnul Qayyim, menghadapi musibah ada 4. Pertama hukumnya wajib, kedua hukumnya haram, yang ketiga hukumnya sunnah, yang keempat ini fadl atau karunia atau keistimewaan. Kalau kita dapat musibah wajib. Wajib apa? Wajib sabar. Wajib sabar. Sabar. Wajib hukumnya. Ya. Bagaimana caranya sabar? Dengan mengimani takdir. Yang haram itu apa? Yang haram itu tidak sabar atau murka atau mencela takdir, berkata kotor, itu semuanya sebuah keharaman. Yang ketiga, kalau kita kena musibah, dan ini lebih istimewa daripada yang wajib, adalah ridho. Apa tuh ridho? Ridho ini jamaah lebih hebat dari sabar. Ya, lebih hebat dari sabar. Ini na'udzubillah. Misal nih, kita sendalnya hilang. Baru lagi. Kita baru beli sendal, hilang sendalnya. Kalau orang sabar, itu begitu ngelihat nggak ada sendalnya, dia tarik nafas dulu tuh biasanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar tuh. Berarti ada yang ditahan barusan. Itu namanya sabar, Pak. Kalau ridho, dia begitu ngelihat nggak ada sendalnya, nggak pakai tarik nafas dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ini ridho nih. Jauh lebih ringan buat dia. Ada yang paling top, Pak. Ini keistimewaan, luar biasa. Kalau Anda bisa melakukannya dalam setiap musibah, Masya Allah, tabarakallah. Apa itu? Bersyukur. Ngelihat sendalnya hilang, Alhamdulillah, sendal hilang ya Allah. Mobil hilang, motor hilang. Oh ini hebat Pak. Hebat, luar biasa. Tapi Alhamdulillah ini gak wajib buat kita. Ini untuk yang mampu aja. Ya, yang wajib cuma satu, sabar. Tapi kalau ngelihat sendal hilang, nih pasti ada malingnya nih, syaitan. Wah, semua nama binatang disebut sama kotoran-kotorannya. Ini berarti tidak sabar. Walaupun 5 menit setelah itu dia bilang, qadarullah, qadarullah. Yeah. 5 menit mah udah tenang juga semuanya, ya. Tapi kesabaran itu inda sadmatil ula, yang pertama, gitu loh, ya. Nah, yang mesti kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu tauhid, Pak. Oh, ini udah takdir dari Allah, sudah takdir dari Allah, itu dia, ya. Bismillah. Ini pertanyaan sangat menyayat hati nih. Suami saya pecandu game online. Bagaimana caranya agar suami saya bisa berhenti bermain game? Hai, saya hampir putus asa menasehati beliau. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Untuk para suami yang masih game online, berhenti main game online. Sadar, Anda suami bukan anak-anak lagi. Sadar, di pundak Anda ada tanggung jawab. Sadar, kaki Anda tidak akan bergerak sampai Allah tanya tentang keluarga kita. Sadar bahwa kita tidak akan bergerak kaki kita sampai Allah tanya waktu kita, harta kita, amal kita, itu akan ditanya semuanya sama Allah. Kita akan diazab karena sebab kita tidak mengurusi keluarga. Kita wallah akan diazab karena kita banyak menghabiskan waktu dan menelantarkan hak keluarga. Jangan bilang Ustadz saya main game tidak menelantarkan hak keluarga. Game pertama tuh yang tidak menelantarkan. Game kedua akan melantarkan. Ketiga lebih parah. Keempat lebih parah. Game online ini candu. Game online ini candu. Syekh Saleh Al-Fauzan pernah ditanya, bagaimana Syekh adanya
suami-suami yang main balut. Balut tuh apa? Gaple, tau gaple ya? Gaple itu? Domino, ya. Domino. Jadi di sana juga ramai. Boleh atau tidak? La, haram, gak boleh. Tapi tidak sampai kecanduan Syekh. Ya memang kalau pertama gak bakal candu. Kalau udah 2, 3, 4 candu dia. Adiksi kayak kita bahas kemarin tuh. Ya. Ini suami ya Allah. Dan Anda mendapatkan gak sedikit bapak-bapak ya. Suami demen main game online. Ini seluang itukah waktu Anda? Dan orang ini biasanya kalau main game online ini gak ada waktunya. Luar biasa. Lama luar biasa. Itu yang istrinya minta tolong nganter ke sana. Enggak, nanti aja. Ini apa suami kayak begini? Lebih mementingkan game online-nya dibanding keluarganya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk istrinya, ya, Anda jangan berputus asa dengan menasehati. Ya, kita mesti optimis dalam menasehati. Ya, doakan. Ya, doakan. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak ada yang bisa membuka hati seseorang kecuali Allah. Hati itu berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah yang memutar baliknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Makanya jangan putus asa, doain suami kita. Dan orang yang paling pantas didoakan oleh kita adalah suami kita sendiri, pasangan kita sendiri, orang yang paling dekat sama kita. Ya. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus berdoa kepada Allah dan nasihati di momen dan di waktu-waktu yang tepat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Apakah boleh grup WA keluarga isinya ipar laki-laki bercampur baur, ya? Tidak selayaknya, ya. Tidak selayaknya semuanya dicampur sampai ipar-iparnya ikut, tidak selayaknya seperti itu, ya. Jadi kalau masih bisa dijauhkan, lebih baik dijauhkan, ya. Barakallahu fikum. Ini hadiah-hadiah nanti aja enggak apa-apa kan? Hah? Dibagiin aja ke panitia. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair jamaah sekalian. Saya juga langsung pamit terbang lagi insyaallah balik ke Jakarta di sore hari. Barakallahu fikum. Astaudiukumullah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.